Halo, Sobat Bro. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Jepang pada tanggal 10 November nanti. Tinggal 10 hari lagi pertandingan ini akan berlangsung, tapi tiket yang dijual oleh PSSI udah ludes terjual atau sold out, teman-teman. Saya tidak tahu berapa total tiket yang dijual oleh PSSI. Yang jelasnya dengan habisnya tiket yang dijual oleh PSSI ini menunjukkan para pencinta sepak bola Timnas Indonesia benar-benar serius memberikan dukungan kepada anak-anak asuh Coach Sintayong. Padahal tentunya mereka tahu lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah Timnas Jepang. Mereka tentunya tahu juga secara hitung-hitungan kertas Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Mereka tentunya juga tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan pulang dengan kepala tertunduk karena mungkin saja Timnas Indonesia kalah, mungkin saja Timnas Indonesia tidak bisa menampilkan permainan terbaik ketika menghadapi Timnas Jepang. Tapi mereka tidak peduli, mereka berbondong-bondong akan mendukung langsung anak-anak asuh Coach Sintayong yang akan bertanding di Stadion GBK melawan Timnas Jepang. Jadi saya tentunya berharap mudah-mudahan dengan antusiasme supporter Timnas Indonesia yang akan datang mendukung Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno bisa membuat anak-anak asuh Coach Sintayong lebih bersemangat lagi. Bukan malah tertekan karena banyaknya supporter yang akan datang ke stadion. Karena kita tahu sendiri di dua laga sebelumnya anak-anak asuh Coach Sintayong tidak mampu maksimalkan dua laga yang dimainkan. Melawan Timnas Bahrain bermain imbang 2-2, teman-teman. Melawan Timnas Cina, Timnas Indonesia kalah dengan skor 2-1 dan ya tentunya anak-anak asuh Coach Sintayong banyak mendapatkan kritikan, apalagi yang performanya tidak menunjukkan performa yang bagus di atas lapangan ketika menjalani dua pertandingan ini, melawan Timnas Bahrain dan melawan Timnas Cina. Jadi saya berharap dengan antusiasme penonton yang sudah membeli tiket, yang akan datang mendukung Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Jepang, anak-anak asuh Coach Sintayong bisa memberikan kebahagiaan di akhir pertandingan, yaitu mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Meskipun ini akan menjadi pertandingan sulit seperti yang saya katakan tadi, ini kalau kita melihat hitung-hitungan di atas kertas, Timnas Jepang jauh lebih kuat di atas Timnas Indonesia. Tapi kita nggak tahu di atas lapangan, ya selalu ada kemungkinan. Kata pengamat-pengamat, bola itu bundar, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Jadi ada kemungkinan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Jepang, bisa menahan imbang Timnas Jepang, meskipun secara hitung-hitungan kertas Timnas Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Ya, dengan banyaknya supporter yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Karno, ya sekali lagi saya mengharapkan ini akan menjadi suntikan semangat kepada anak-anak asuh Coach Sintayong ketika bertanding melawan Timnas Jepang. Dan saya juga berharap kepada para supporter Timnas Indonesia, kepada para pendukung atau pencinta Timnas Indonesia, apapun hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang, ya kita harus terima, teman-teman. Kalau kalah kita juga harus terima, jangan memberikan kritikan yang berlebihan kepada pemain-pemain, apalagi pemain-pemain yang tidak perform di atas lapangan. Kita boleh mengkritik tapi jangan terlalu berlebihan sampai menyerang pribadinya, sampai pokoknya banyaklah kejadian-kejadian seperti itu. Saya berharap kita lebih dewasa lagi menyikapi hasil pertandingan, khususnya di Timnas Indonesia, teman-teman. Karena Timnas kita sekarang udah sangat baik, udah sangat berkembang. Apalagi kalau
Kevin Dick nanti udah bergabung, tentunya akan semakin bertambah kekuatan timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain diaspora yang bergabung ini aja, kita udah menjadi perbincangan di kancah Asia, teman-teman. Kita tidak diremehkan lagi di Asia. Dulu kalau dengar nama Indonesia, ya siapa yang mengenal sepak bola timnas Indonesia? Mungkin tim-tim seperti Jepang bisa saja menganggap Indonesia bukan lawan yang kuat lah. Tapi di round 3 ini pelatih dari timnas Jepang sendiri, yaitu Hajime Moriyasu, mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa saja melaju bersama timnas Jepang. Timnas Indonesia tidak boleh dipandang enteng, apalagi bermain di hadapan pendukungnya sendiri dengan banyak supporter yang akan datang ke Stadion GBK. Bisa mencapai 60.000 sampai 70.000, itu bukan pertandingan yang mudah bagi timnas Jepang. Tapi kita juga tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat bagus di Asia saat ini, teman-teman. Dengan peringkat 16, kalau tidak salah, teman-teman. Kita berperingkat 130. Jadi, kalau melihat dari segi peringkat, kita memang cukup jauh dari timnas Jepang. Tapi anak-anak asuh Coach Sinteyong ini udah juga membuktikan mampu mengambil poin dari timnas Arab Saudi. Yang kedua, mampu mengambil poin dari timnas Australia, mampu mengambil poin dari Bahrain. Cuman sayangnya kita kalah sama timnas China. Ini semua negara ini di grup C ini secara peringkat, secara ranking jauh di atas timnas Indonesia. Tapi dengan pemain-pemain yang kita punya saat ini, tambahan pemain diaspora, itu yang membuat kualitas timnas kita naik dan tidak dipandang enteng lagi oleh tim-tim yang ada di kancah Asia saat ini, termasuk Jepang, Arab Saudi, Bahrain, begitupun dengan Australia. Ya, jadi saya mohon apapun hasilnya, kita tidak boleh terlalu mengkritik berlebihan pemain-pemain, teman-teman. Karena pastinya mereka ingin memberikan yang terbaik di atas lapangan. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, ya apa boleh buat. Kita memang masih jauh dan tentunya kita juga masih akan berkembang lagi karena pemain-pemain yang ada di timnas saat ini banyak pemain-pemain yang masih muda-muda. Jadi kita tunggu lagi apa hasil akhir dari pertandingan ini nanti. Apakah kita akan mendapatkan poin dari timnas Jepang atau kita bisa mengalahkan timnas Jepang. Tim pertama yang mampu mengalahkan timnas Jepang di grup ini. Itu akan menjadi perbincangan hangat lagi jika anak-anak asuh Coach Sinteyong mampu mengalahkan timnas Jepang. Dan tentunya Coach Sinteyong tidak boleh lagi menurunkan formasi yang coba-coba pemain. Pemain terbaik yang harus ada di atas lapangan. Kalau tidak mampu bermain 90 menit, ya tarik pada babak kedua. Tapi starting line up harus pemain terbaik yang turun pertama terlebih dahulu menghadapi timnas Jepang. Siapa tahu kita bisa mendapatkan gol pertama di babak pertama. Terus dengan masuknya pemain-pemain di babak kedua dengan adanya beberapa rotasi, ya kita mampu menahan Jepang dengan pemain-pemain yang masuk dengan tenaga segar, teman-teman. Itu yang saya harapkan, dan sekali lagi kita sama-sama memberikan dukungan baik yang menonton langsung ke stadion, begitupun yang menonton di layar kaca. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.